Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Jamanis kelas 11 IPS. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif di Keting Pairshare. Setelah kalian melaksanakan diskusi dengan materi pentingnya taat dan patuh terhadap orang tua dan guru, baik melalui tayangan video maupun dengan sumber-sumber materi lainnya, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan kesimpulan dari pertemuan pada hari ini. Namun sebelumnya, Bapak mengingatkan kembali kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi tersebut yang harus kalian kuasai. Untuk kompetensi dasar yang pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Al-Quran Surat Isra ayat 23 dan 24 serta hadis-hadis yang terkait. Kemudian yang selanjutnya, kalian menganalisis perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Dan yang terakhir, yang menyajikan keterkaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian tujuan yang dicapai setelah mengikuti pembelajaran ini, melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Keting Pairshare dan pendekatan saintifik, kalian diharapkan bisa menguraikan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, sehingga kalian meyakini bahwa hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru itu bagian dari ajaran agama dan dapat mengimplementasikan pemahamannya dengan menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Berikutnya, Bapak sampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, baik materi yang telah Bapak sampaikan maupun hasil diskusi yang kalian laksanakan barusan. Yaitu yang pertama, pengertian hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru berarti menghargai, takdim dan hikmah kepada kedua orang tua. Hormat dan patuh dapat diartikan berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban anak terhadap kedua orang tuanya. Kemudian yang selanjutnya, dalil perintah hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama yaitu surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalil selanjutnya, perintah untuk rendah hati dan mendoakan kepada kedua orang tua, yaitu surat Al-Isra ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahadul min rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Kemudian dalil selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam hadis riwayat Muslim, berbuat baik kepada orang tua merupakan kebaikan paling utama.
Yang selanjutnya, hormat dan patuh terhadap kedua orang tua merupakan kewajiban kedua setelah beribadah kepada Allah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalil yang terakhir, hormat dan patuh kepada ibu lebih diutamakan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Abdillah radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyun qala birru walidain summa ayyun qala al-jihadu fi sabilillah rawahu al-Bukhari. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kenapa kita harus hormat dan patuh terhadap orang tua? Ada beribu alasan sebab kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Di antaranya, yang pertama, orang tua menjadi sebab adanya anak. Tanpa ada perantaraan orang tua, itu tidak akan mungkin terlahir seorang anak. Kemudian yang kedua, orang tua telah memberikan kasih sayang tanpa batas, ya, dari mulai kita dilahirkan sampai kita sebesar sekarang ini. Kemudian yang ketiga, orang tua telah mengasuh anak sejak lahir hingga dewasa secara sabar dan ikhlas. Kemudian yang terakhir, orang tua telah memberikan bekal kehidupan yang terbaik, ya, kepada anaknya. Lalu bagaimana caranya kita menghormati kedua orang tua? Ada berbagai macam cara kita hormat dan patuh terhadap orang tua. Antara lain, ya, yang pertama, senantiasa berbuat baik dan hormat kepada orang tua, ya. Kemudian yang kedua, mengikuti keinginan saran dan orang tua, ya. Kemudian yang selanjutnya, membantu kedua orang tua, ya. Mendoakan kedua orang tua, ya. Kemudian menjaga dan merawat kedua orang tua, ya. Menziarahi kedua orang tua, ya, terutama, ya, ini untuk orang tua yang telah meninggal. Kemudian yang selanjutnya, kita sebagai anak juga pantas untuk melunasi utang-utang orang tua. Berikut Bapak sampaikan etika kepada orang tua sebagaimana diungkapkan Imam Al-Ghazali, ya. Yang pertama, ya, mendengarkan pembicaraan kedua orang tua, ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan perintah orang tua, ya. Yang ketiga, tidak berjalan di depan kedua orang tua, ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak mengeraskan suara, ya, ketika berbicara dengan kedua orang tua, ya. Selanjutnya, menjawab dan segera datang terhadap panggilan orang tua, ya. Berusaha maksimal untuk menyenangkan hati kedua orang tua kita. Kemudian menundukkan badan jika lewat di depan kedua orang tua kita. Tidak mengungkit, ya, kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, tidak memandang orang tua dengan mata membelalak. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengertian hormat dan patuh terhadap guru? Hormat kepada guru artinya menghargai dan mematuhi serta mendengarkan segala apa yang disampaikan oleh guru, ya, dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Hormat dan patuh kepada guru, sikap memuliakan dan takdim kepada guru, ya. Guru memiliki jasa, yaitu mendidik dengan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan. Adapun dalil perintah hormat dan patuh kepada guru, diantaranya adalah kedudukan guru itu sama dengan kedudukan ayah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum misla walidi liwaladihi wa'allimukum al-hadis. Rasulullah SAW bersabda, kedudukanku bagi kalian seperti seorang ayah bagi anaknya. Aku akan mengajari kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalil selanjutnya, seorang murid mendoakan kebaikan seorang guru sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Rasulullah SAW bersabda, apabila ada yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal.
Apabila kamu tidak bisa membalasnya, maka doakanlah dia sehingga engkau memandang telah mencukupi untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Hadis riwayat Bukhari. Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak ulama. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kenapa kita harus menghormati guru? Berikut sebab-sebab murid harus menghormati guru. Yang pertama, ya, guru telah memberikan ilmu pengetahuan secara ikhlas kepada kita sebagai muridnya. Kemudian yang kedua, guru telah memberikan bekal yang sangat berharga, ya, yaitu ilmu, ya, yang kita pelajari. Ya. Kemudian yang selanjutnya, guru menjadikan murid diangkat derajatan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu karena ilmu dan karena imannya. Adapun cara murid menghormati gurunya dilakukan dengan cara yang pertama memuliakannya, kemudian yang kedua mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat, kemudian mendatangi tempat belajar dengan rapi, memperhatikan guru saat guru menjelaskan, bertanya kepada guru dengan cara baik dan sopan, hormat kepada guru, mengikuti pendapatnya dan petunjuknya. Kemudian yang selanjutnya memberi salam terlebih dahulu kepada guru ketika bertemu dengan guru. Kemudian memandang guru dengan keagungan dan meyakini bahwa guru memiliki derajat kesempurnaan. Dan yang terakhir, mematuhi hak-hak yang harus diberikan guru dan tidak melupakan jasa-jasanya. Itulah kesimpulan pertemuan kedua, ya, tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya. Semoga kalian bisa memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.